Halo pendengar setia cerita Wong Gabut, biar lebih asyik lagi yuk aktifkan CC Subtitle di pojok kanan atas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Lanjut ke cerita. Waktu aku masih SD dulu, teman-teman seangkatanku pernah dihebohkan dengan legenda Suster Gepeng. Beberapa orang juga menyebutnya dengan legenda Mr. X. Tapi, di daerahku, mereka lebih heboh dengan Suster Gepeng ini. Teman-temanku mengatakan bahwa sesosok suster yang badannya sudah gepeng akan menghantui kamu jika kamu menghubungi nomor 666666. Tentu saja dengan kode daerah di awalnya agar dapat tersambung. Mereka mengatakan, kalau Suster Gepeng adalah suster yang kabur dari pemerkosaan ke sebuah gedung tua. Saking paniknya, ia lari dan terjatuh ke tempat lift. Ia berusaha menarik tali lift untuk berpegangan. Sayangnya, tali lift yang ditarik itu juga membuat lift di atasnya ikut turun dan menimpa suster itu. Jadilah, cerita mengerikan Suster Gepeng, dan cerita itu disebarluaskan. Lalu bagaimana dengan teleponnya? Konon katanya, suster tersebut sebenarnya masih berupaya minta tolong lewat telepon. Setiap orang yang menelepon nomor itu, akan digentayangi dan dimintai tolong sampai arwahnya menemukan pelaku pemerkosaannya. Gila memang ini yang mau mempok-pok mbak susternya. Oke lanjut. Hingga akhirnya, cerita ini diobrolkan seusai jam sekolah di halaman sekolah. Beberapa temanku, sebut saja Budi, Lydia, Vero, Melia, Rico, terlibat perbincangan yang tampaknya serius. Meskipun, saat itu kami masih kelas 3 SD, anak SD lo iki. Aku yang baru saja piket penasaran dan menghampiri mereka. Gimana? Berani enggak? Tanya Lydia menantang Budi dan Rico. Lydia memang terkenal tukang gosip di kelas. Belum lagi, ditambah Vero yang mendramatisir semua ceritanya seolah-olah nyata terjadi. Hanya sekumpulan anak yang berusaha menelepon Suster Gepeng. Emang kalau aku berani, mau kamu kasih berapa? Tanya Budi menantang balik. Tak traktir bakso seminggu, jawab Lydia mantap. Kalian semua di sini, kalau berani bakal aku traktir juga. Sontak Vero menganga lalu menendang kaki Lydia. Lid, emang punya duit dari mana? Tanya Vero kesal. Ya urunan lah. Kan kita yang nantangin. Jawab Lydia mendesak. Oke. Deal, kata Rico tiba-tiba. Kali ini tidak hanya Vero yang terkejut, tetapi Budi juga. Tunggu dulu. Kalau kalian berani gitu berarti kita harus berangkat bareng. Biar ada saksinya. Jawab Vero. Oh oke. Jawab Budi gugup. Sesaat dia tampak ragu, namun juga lega. Mungkin karena akhirnya mereka sepakat untuk ke wartel ramai-ramai. Bersama-sama lebih baik sepertinya. Melia. Sama seperti aku, Melia hanya diam dari tadi mengamati mereka. Setelah itu, mereka sepakat untuk berangkat ke wartel setempat. Mereka mengajakku. Namun aku menolak dan memilih duduk sendirian di halaman sekolah. Mereka pergi bergerombol, dengan Melia berjalan di paling belakang. 10 menit berlalu. Mungkin mereka baru sampai wartel. 20 menit. Lama juga. 30 menit. Apakah mereka akhirnya ngobrol asyik dengan Suster Gepeng? Baru saja aku hendak berdiri dan berjalan ke depan sekolah untuk cari becak. Tiba-tiba, derap anak-anak berlari terdengar. Itu teman-temanku yang berlari. Mereka berteriak ketakutan. Di barisan paling depan sendiri tampak Melia yang tadinya berwajah datar, kini terlihat sangat panik. Tiba-tiba dia berlari ke depanku, lalu bertanya, aku nggak apa-apa kan?
Mataku nggak jadi merah kan? Lah pada ngapa sih ini? Bicara dalam hati aku hanya menggelengkan kepala. Kulihat di belakangnya, teman-temanku berwajah pucat semua. Mereka terengah-engah dan ketakutan. Aku penasaran, lalu bertanya, memangnya kenapa? Benarkah Suster Gepeng ada? TTT tadi, teleponnya ada yang ngangkat, jawab Melia. Tidak biasa dia mau banyak bicara. Terus, tanyaku lagi. Yang jawab, cewek. Jawab dia ketakutan. Emang dia ngomong apa di telepon? Tanyaku makin penasaran. Hahaha halo, terus hening gitu. Jawab Melia. Kalian gak jawab, tanyaku lagi. Ya enggak, jawab Melia. Pantes hening, dasar, jawabku sewot. Lit, traktirannya nggak jadi nggak papa kok, kata Budi dan Riko sambil terengah-engah. Aku mau pamit sama orang tuaku. Siapa tahu aku kenapa-kenapa nantinya. Lanjut Budi yang masih panik. Aku juga. Begitu pula Riko berwajah pucat. Maafin aku juga ya teman-teman udah bikin kita dalam masalah. Kata Lydia setengah menangis. Vero yang hobi mendramatisir pun sudah penuh dengan air mata sejak Melia bercerita. Aku merasa aneh memiliki teman-teman seperti ini saat SD dulu. Nyatanya, tidak ada satu pun dari mereka yang celaka hingga saat ini. Kecuali satu, Melia jadi semakin cerewet sejak saat itu terjadi. Suatu hari, Melia bertanya kepadaku, kamu percaya cerita Suster Gepeng itu? Gak tahu. Dan gak mau coba-coba. Jawabku datar. Sayang sekali. Padahal aku ingin badan laki-laki. Jawabnya sambil tertawa geli. Oh, jawabku sambil berjalan meninggalkannya. Mungkin ini jadi cerita misteri yang paling tidak menyeramkan yang pernah aku punya. Hehe ya segitu saja ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, thank you.